Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tuan Wuliang, merasakan energi pedang yang menakutkan, Xiao Jian berteriak lagi. Tuan Wuliang hampir menangis. Namun dia tetap menyatukan tangannya dan mengucapkan Amitabha, dan dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi cahaya Buddha, dan tubuh guru-guru tak terbatas terlihat, seperti balon, dan akhirnya menghalangi semua orang di belakangnya. Ledakan, energi pedang jatuh, dan tubuh Tuan Wuliang terbang mundur sejauh puluhan mil, dan darah dari mulutnya menyembur ke udara. Kalian sungguh sampah, panggil kalian dinasti Xiao yang bisa mengalahkanku. Yang Mulia memandang semua orang dengan jijik dan berkata, semua orang diam. Siapa yang bisa mengalahkan dinasti Xiao? Hanya Xiao Yuanshan yang bisa bertarung terbaik, tapi tidak ada yang tahu di mana Xiao Yuanshan saat ini. Laona adalah petarung terbaik di dinasti Xiao. Suara guru Wuliang datang, dan kemudian terdengar di depan semua orang. Bahkan setelah dipukuli seperti ini, Tuan Wuliang tidak melarikan diri sendirian. Yang Mulia ke-10 memandang guru Wuliang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah ke tanah. Kamu keledai botak tua adalah yang paling sampah. Si tidak bisa dibunuh, aku akan bertarung denganmu. Setelah mengatakan itu, energi dan darah guru Wuliang melonjak, dan dia mulai membakar esensi dan darahnya. Semua orang memandang guru Wuliang dengan kaget. Tampaknya guru Wuliang benar-benar mencoba yang terbaik. Saat esensi dan darah terbakar, aura di tubuh guru Wuliang melonjak dengan ganas. Di saat yang sama, cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya seperti ombak di lautan. Saya melihat guru Wuliang melepas untaian manik-manik Buddha dari dadanya dan tiba-tiba melemparkannya ke langit, gambarlah tanah sebagai penjara. Gemuruh, manik-manik Buddha membengkak tajam, membentuk lingkaran cahaya, dan kemudian dijebak ke arah Yang Mulia Pangeran ke-10, seolah-olah ingin memenjarakan Yang Mulia Pangeran ke-10 di dalamnya. Yang Mulia tampak tenang dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Ledakan, lingkaran cahaya langsung hancur, dan pecahan manik-manik Buddha yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan. Manik-manik yang pecah itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan semuanya jatuh ke tubuh Master Wuliang. Saat sinar cahaya keemasan ini jatuh ke tubuh guru Wuliang, kulit guru Wuliang berangsur-angsur berubah menjadi keemasan. Manusia seutuhnya seperti manusia emas yang terbuat dari emas. Pangeran kedua, siapakah tuan yang tak terbatas ini? Yu Wenqiang bertanya dengan kaget ketika dia melihat guru Wuliang seperti ini. Ada orang yang begitu hebat di dinasti Xiao mereka, tetapi sebagai Perdana Menteri, dia bahkan tidak mengetahuinya. Tuan Wuliang berkata bahwa dia adalah seorang biksu dari kuil Leiyin, tapi saya tidak tahu di mana kuil Leiyin berada. Kata Xiao Jian, kuil Leiyin. Yu Wenqiang tercengang. Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang kuil Leiyin di wilayah dinasti Xiao. Mungkin itu adalah kuil di area lain di alam surgawi. Namun, setelah mendengar tentang kuil Leiyin, Raja Iblis Ciyun di Lautan Kesadaran berkata, keledai botak tua ini sepertinya tidak berada pada level yang tinggi, tapi metode ledakannya bagus. Dia ternyata adalah seorang biksu dari kuil Leiyin. Apakah para biksu dari kuil Leiyin juga berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis di surga dan alam manusia? Senior, apakah kamu tahu kuil Leiyin? Chen Ping bertanya cepat. Tentu saja kuil Leiyin ini adalah kuil paling terkenal di surga tingkat 4. Banyak orang suka pergi ke sana untuk beribadah. Saya juga pernah ke sana dulu, tapi saya pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang, dan saya tidak memberi penghormatan kepada keledai tua botak itu. Raja Iblis Ciyun menjelaskan, jadi, Tuan yang tak terbatas ini juga orang di surga. Sepertinya dia terjebak di surga dan dunia manusia. Chen Ping hanya bisa menghela nafas, selama perang antara dewa dan iblis. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi dan iblis di langit dan bumi yang terperangkap di surga dan dunia manusia oleh formasi besar langit dan bumi.
Orang-orang ini terjebak di dunia para dewa dan manusia dan tidak memiliki cara untuk berlatih. Setelah ribuan tahun dibaptis, banyak dari mereka telah banyak mengurangi kekuatan alam mereka. Hanya saja Chen Ping tidak mengerti. Karena Tuan Wuliang adalah orang dari surga, mengapa dia berusaha keras untuk membantu Xiao Jian? Pangeran kedua, mengapa Tuan yang tak terbatas ini berjuang begitu keras untukmu? Chen Ping bertanya pada Xiao Jian dengan bingung. Bagaimanapun juga, orang-orang di alam surga ini sangat sombong, dan mereka hanya memandang rendah para beku di dunia surga. Saya juga tidak tahu. Saya juga bertemu Guru Wuliang secara kebetulan. Dia berkata bahwa saya memiliki akar kebijaksanaan dan merupakan reinkarnasi Buddha, dan dia telah bersama saya sejak saat itu. Xiao Jian berkata jujur. Chen Ping, ketika saya mendengar ini, saya langsung terdiam. Mungkinkah reinkarnasi Buddha seperti ini benar-benar ada? Bukankah ini sebuah tipuan? Wah, kamu tidak mengerti. Nenek moyang negeri Buddha ini benar-benar perlu bereinkarnasi untuk berlatih. Satu reinkarnasi bisa bertahan 1000 tahun, dan latihan reinkarnasi tidak membedakan dunia. Di antara ribuan dunia di alam semesta dan galaksi ini, mereka akan bereinkarnasi di dunia manapun secara acak, sehingga para murid Buddha ini akan mencari reinkarnasi Buddha di dunia luas. Setiap kali aku menemukannya, aku akan melindunginya sampai mati sampai reinkarnasiku mengingat kehidupanku sebelumnya. Raja Iblis Ciyun mengikuti Chen Ping dan memberi tahu. Chen Ping setelah mendengar ini, kulit kepalanya terasa mati rasa. Latihan Buddhis ini terlalu melelahkan. Tidak heran guru yang tak terbatas tidak melarikan diri bahkan setelah dia hampir dipukuli sampai mati. Sekarang dia masih membakar esensi dan darahnya, mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya. Yang Mulia ke-10 memandang Guru Wuliang seperti itu, menyeringai, dan kemudian menamparkan kepala Guru Wuliang dengan keras. Tuan Wuliang tetap tidak bergerak, dengan kedua tangan terkepal, tidak bergerak seperti gunung. Patah. Sebuah tamparan menghantam kepala Guru Wuliang dengan keras. Tubuh Guru Wuliang bergetar hebat, dan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergetar dari tubuhnya. Tuan Wuliang ditampar keras oleh yang ke-10. Meskipun Tuan Wuliang berhasil melakukannya, pemandangannya agak canggung. Ini seperti seorang anak remaja yang menamparkan seorang pria tua, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu aneh. Wajah Tuan Wuliang memerah dan dia tetap tidak bergerak. Yang Mulia Pangeran ke-10 tersenyum tipis, menyenangkan sekali. Patah. Tamparan lain terjadi, kali ini di kepala botak Tuan Wuliang. Kali ini, Guru Wuliang langsung dibuang, dan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergetar di sekujur tubuhnya, menyebar seperti riak ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Pada saat ini, Tuan Wuliang mengatupkan kedua tangannya, dan kecuali ekspresi agak marah di wajahnya, dia sama sekali tidak bergerak. Bahkan setelah dicambuk, dia tetap mempertahankan penampilan ibadahnya yang taat setelah mendarat. Hahaha, keledai botak tua itu lucu sekali. Yang Mulia tertawa keras, lalu menghilang seketika, dan kemudian muncul lagi di depan Guru Wuliang. Semua orang dapat melihat bahwa 10 pangeran ini sedang mempermainkan Tuan yang tak terbatas. Dia sepenuhnya mampu membunuh Tuan Wuliang dengan satu tamparan, tapi dia memilih untuk tidak membunuh Tuan Wuliang. Mungkin di seluruh dinasti Xiao, hanya Master Wuliang yang bisa bermain dengannya untuk sementara waktu. Melihat Yang Mulia Pangeran ke-10 muncul di hadapannya, Tuan Wuliang ingin membuka mulut dan mengutuk. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu cukup memarahinya untuk melampiaskan amarahmu. Tapi dia tidak bisa, sekarang dia tidak bisa menghentikan nafas di tubuhnya, jadi dia hanya bisa menahannya. Bang bang bang, Yang Mulia Pangeran ke-10 memukul kepala botak Tuan Wuliang satu demi satu. Setiap kali Guru Wuliang dicambuk, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Setiap kali dia mundur selangkah, cahaya Buddha akan bergetar keluar dari tubuhnya. Setelah ditampar lebih dari 10 kali, kepala Guru Wuliang mulai berdarah, dan cahaya Buddha meredup.
Dasar keledai botak, kamu hanya menerima selusin pukulan, dan kamu tidak tahan secepat itu. Yang Mulia Pangeran ke-10 mengejek Guru Wuliang. Cahaya keemasan di tubuh Tuan Wuliang menghilang, darah muncrat dari atas kepalanya, dan dia menatap tajam ke arah Yang Mulia Pangeran ke-10 di depannya. Bisi kecil, jika aku tidak terjebak selama ribuan tahun dan kehilangan sebagian besar kekuatanku, aku harus mengupas kulitmu dan memukul ototmu. Tuan Wuliang mengutuk dengan marah pada Yang Mulia Pangeran ke-10. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu masih bisa merasa nyaman dengan beberapa kata makian.